Bank ini benar-benar sial. Dalam satu bulan, bank itu dirampok 2 kali. Tapi kali ini, para perampoknya tidak biasa. Mereka bukan pria muda yang bertubuh kekar, melainkan 3 orang kakek, yang masing-masing sudah berusia 80-an tahun. Polisi dengan cepat tiba di lokasi, dan mulai melakukan penyelidikan. Namun, ketiga kakek itu tidak tahu bahwa mereka sebenarnya sudah teridentifikasi. Dengan rekaman dari manajer supermarket, polisi membandingkan postur tubuh dan gerakan mereka. Hasilnya, para tersangka langsung terarah. Polisi pun berhasil melacak keberadaan mereka dengan cepat, bahkan mengetahui motifnya. Menurut dugaan, sekalipun tertangkap, mereka masih bisa menikmati masa pensiun dengan nyaman di balik jeruji besi. Namun, ketiganya sama sekali tidak panik, karena mereka punya alibi yang sempurna. Pada hari perampokan, mereka semua sedang menjadi relawan di sebuah acara lokal. Joe berada di loket tiket, Willie menakut-nakuti anak-anak di rumah hantu, dan Albert, ia sedang di kamar mandi setelah selesai menjual permen kapas. Masing-masing punya saksi, tapi polisi tidak percaya karena rekaman keamanan menunjukkan Albert menghabiskan waktu 1 jam penuh di kamar mandi. Ternyata, Albert memang punya masalah pada usus besar, jadi wajar jika ia butuh waktu lama di toilet. Tapi inilah yang sebenarnya terjadi. Joe bertukar topi dengan kakek lain di loket tiket, lalu menyelinap pergi tanpa diketahui. Willie? Mudah saja. Ia memakai tudung dan mengganti pakaian, sehingga tak seorang pun mengenalinya. Albert melepas panel belakang kamar mandi, lalu kabur lewat jalan belakang. Ketiganya lalu bertemu dan melancarkan aksinya. Setelah merampok bank, Albert membawa semua peralatan kembali ke pabrik, melelehkan semuanya, dan menghapus setiap jejak. Itu adalah pekerjaan bersih, bahkan nyaris sempurna. Tapi kemudian, polisi membawa seorang gadis kecil. Seketika, ketiga kakek itu tegang, karena gadis itu hampir saja menarik topeng Willie saat perampokan berlangsung. Mereka berusaha bersikap tenang, tapi gadis itu mengenali mereka. Ia menatap jam tangan Willie, berhenti di depannya, lalu memberitahu polisi. Kenyataannya, gadis itu tahu. Tapi karena menganggap Willie orang baik, ia tidak mengatakan apapun. Tanpa bukti, ketiganya pun dibebaskan. Orang yang mengajari mereka cara merampok bank, ia menyembunyikan uang hasil curian dalam kandang anjing, lalu menyerahkannya kepada Joe. Mereka seharusnya membagi uang itu 50-50, tapi orang itu tidak mengambil sepeser pun. Ia hanya berkata, sudah seharusnya sebuah kewajiban menjaga orang tuanya. Joe mengenalinya. Dialah pria dari perampokan bank yang pertama. Hanya saja tato di lehernya sudah hilang. Ia mengaku bahwa itu hanyalah tato sementara, dan itu trik untuk mengecoh polisi. Tiba-tiba, seorang polisi masuk, mengembalikan sesuatu yang dijatuhkan Joe. Bahkan sempat berjongkok untuk bermain dengan anjing. Joe terdiam. Jika polisi itu sedikit saja mengangkat kepalanya, ia pasti melihat jutaan uang tunai di dalam kandang anjing. Untungnya, si anjing menggigit polisi itu, dan Harry pun terselamatkan. Pada akhirnya, ketiga kakek itu menyumbangkan seluruh uang hasil rampokan, selain dana pensiun mereka ke panti jompo. Dan sejak saat itu, mereka menghabiskan sisa hidup mereka dengan damai dan bahagia. Nah, cuplikan dari film ini bisa kalian saksikan dengan judul Going in Style 2017.